Halo semuanya, kenalin aku Wanda Aulia Dan saya Agnia Sabita. dan kami akan membahas cara mudah menghitung min, median, dan modus pada data tunggal. Tentunya untuk memahami cara mudah menghitung min, median, dan modus untuk data tunggal, kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan min, median, dan modus. Jadi, apa itu min, median, dan modus? Jadi, yang pertama yang dimaksud dengan min adalah rata-rata dari kelompok data. Median adalah nilai tengah dari suatu kelompok data, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Sebelum mempelajari bagaimana cara menghitung min, median, dan modus, kalian tahu nggak manfaat dari menggunakan min, median, dan modus? Jadi, manfaat dari mengetahui cara menghitung min, median, dan modus itu adalah untuk membantu menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Ketiga ukuran ini dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan umum dalam data, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta digunakan secara luas dalam penelitian, pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui cara menghitung min, median, dan modus, terdapat rumus yang perlu kalian ketahui. Untuk rumus pertama yang harus kalian ketahui adalah rumus min atau rata-rata. Untuk mencari min, rumus yang digunakan adalah jumlah data dibagi banyak data. Rumus yang kedua yaitu median atau mencari nilai tengah. Ingat ya, khusus untuk menghitung median, kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kalian harus memperhatikan apakah jumlah data tersebut bernilai ganjil atau genap. Jika jumlah data bernilai genap, maka kalian dapat menjumlahkan dua data di tengah dan hasil penjumlahan tersebut dibagi dua. Lalu, jika jumlah data bernilai ganjil, cukup ambil satu angka yang berada di tengah. Untuk rumus yang terakhir adalah rumus modus atau nilai yang sering muncul. Karena modus adalah nilai yang paling sering muncul, kalian dapat mengingatnya dengan kata kunci populer. Untuk mencari nilai modus, kalian dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, lihat data. Kedua, hitung frekuensi kemunculannya dan tentukan mana yang paling banyak jumlah kemunculannya. Yang ketiga, namun, jika terdapat lebih dari satu nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, maka kumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Lebih memahami mengenai cara menghitung min, median, dan modus, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui nilai ujian matematika kelas 3 adalah sebagai berikut. 85, 70, 80, 55, 65, 65, 60, 55, 60, 40, dan 45. Tentukanlah nilai min, median, dan modus dari data tersebut. Untuk menyelesaikan min, ingat ya, rumusnya adalah jumlah banyak data dibagi banyak data. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan data-data yang diketahui. Jadi, 85 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 55 ditambah 65 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 45, hasilnya adalah 615. Lalu, selanjutnya kita menghitung banyak data yang ada di soal. Banyak data di soal adalah 10. Jadi, jumlah banyak data dibagi banyak data atau 615 dibagi 10 sama dengan 61,5. Jadi, nilai min dari soal ini adalah 61,5. Lalu, untuk menentukan median, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 40, 45, 55, 55,
60, 60, 65, 70, 80, dan 85. Karena jumlah datanya bernilai genap, yakni hanya 10, kita dapat mengambil dua nilai tengah, yakni nilai kelima dan nilai keenam, untuk dijumlahkan lalu dibagi dua. Nilai kelima adalah 60 dan nilai keenam adalah 60. Jadi, 60 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 60. Selanjutnya, kita akan menentukan modus. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa nilai dengan frekuensi yang paling sering muncul terdiri lebih dari satu nilai, yakni 55 dan 60. Jadi, modus dari contoh soal ini adalah 55 dan 60. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui seorang pedagang pisang dalam 9 hari terakhir dapat menjual pisang dalam kilogram sebagai berikut: 15, 18, 20, 22, 17, 10, 15, 17, 14. Yang pertama, tentukan rata-rata penjualan pisang tersebut. Yang kedua, tentukan nilai tengah dari penjualan pisang tersebut. Dan yang ketiga, tentukan jumlah frekuensi yang sering muncul dalam penjualan pisang tersebut. Penyelesaian pertama adalah mencari min atau rata-rata dari penjualan pisang. Untuk menghitung min, dengan rumus jumlah banyak data dibagi banyak data, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah banyak data dengan menjumlahkan seluruh data yang ada di soal. Jadi 15 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 17 tambah 10 tambah 15 tambah 19 tambah 14 hasilnya adalah 150. Dan banyak data dari soal tersebut adalah 9. Jadi 150 dibagi 9 sama dengan 16,6. Jadi min atau rata-rata penjualan pisang dalam 9 hari adalah 16,6 kg. Lalu, untuk menyelesaikan nilai tengah atau median dari penjualan pisang tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 10, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 22. Karena data berjumlah 9 atau ganjil, maka nilai median adalah data kelima, yakni 17. Lalu, untuk menentukan jumlah frekuensi yang sering muncul dalam penjualan pisang atau modus, dilihat berdasarkan data bahwa nilai dengan frekuensi yang paling sering muncul adalah 15 dengan frekuensi kemunculan 2 kali. Jadi, frekuensi yang sering muncul dalam penjualan pisang adalah 15 kg. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa min digunakan untuk menghitung rata-rata, median untuk mengetahui nilai tengah, dan modus untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, min, median, dan modus tidak hanya sebatas seperti yang ada pada contoh soal sebelumnya. Min dapat digunakan untuk menghitung rata-rata pengeluaran bulanan, nilai ujian siswa, atau penghasilan harian. Sedangkan median dapat berguna saat menganalisis gaji karyawan agar tidak terpengaruh nilai ekstrim, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan terakhir, modus dapat digunakan oleh pedagang untuk mengetahui barang atau ukuran pakaian yang paling banyak dibeli konsumen. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.